Halo, assalamualaikum. Balik lagi di channel Mamang Kuliner, channel yang sangat disayangi UMKM dan juga usaha influencer. Nah, kali ini ya, gue ngeliat ada yang unik nih. Ini gue sebenarnya agak punya nyali juga, cuy. Gue kali ini pengen review usahanya Master Limbat. Ternyata pas gue lihat ya, ada yang ngasih tahu, abang gue sih ngasih tahu gue tuh. Abang gue bilang katanya, lu nggak review satenya Limbat? Hah? Limbat usaha sate, gue bilang. Sudah capek makan besi. Nah, jadi gue ada di daerah Kemang ya. Jadi usahanya namanya adalah Sate Kambing Tegal Master Limbat ya. Ini lokasinya ada di Kemang, nanti detailnya gue kasih di kolom deskripsi lah ya. Oke, jadi ini basicnya mereka jualan sate ya, Master Limbat ini jualan sate. Nah, di sini sebenarnya menunya ada beberapa, tapi tadi pas gue cek juga kata masnya ada yang masih kosong, kayak nasi goreng. Tadi gue sebenarnya pengen cobain nasi gorengnya tuh, cuma nasi gorengnya masih kosong. Nah, di sini gue udah pesen beberapa menunya. Kita langsung aja kali mulai ya. Gue bakal mulai dari yang sate ayam dulu. Kita mulai sate ayam ya. Oke, ini dia yang pengen gue cobain tuh adalah sate ayamnya. Ini dapat berapa tusuk nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa sih nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 10. Dapat 10 tusuk ya. Terus udah dapat, ya jelas ya, pakai saus kacang. Terus sambelnya udah ditaruh sini. Oke, ini sate ayam ya dengan harga 35.000 cuy. Terus gue juga pesen sama nasi putihnya dengan harga 6.000. Sebelum gue mulai ya, seperti biasa gue butuh refreshing karena ini syuting gue siang-siang panas bener cuy. Gue butuh sesuatu yang refreshing. Ini dia, ini kita bawa minuman dari nanti iklan kayak gitu ya. Mohon untuk para brand gitu nanti cara saya mengisi iklan. Ini kita ada minuman dari es jeruk PT Limbat ya, kita cobain ya. Dia mengandung probiotik, asik. Mengandung probiotik, omega 3 dan vitamin E, ya kan? Jadi untuk para brand silahkan hubungi ya. Asik. Oke, kita cobain sate ayamnya ya. Ini harga 35 ya. Kalau buat gue ya, ini dari segi visual sih kalau gue lihat sate ayamnya gede-gede, full daging, harga 35 menurut gue masih oke-oke aja. Karena mengingat ini dia bukannya di Kemang. Kita cobain aja. Dan ini juga gede-gede sih. Tapi kita cobain dulu apakah dari segi rasa gitu kan. Karena kita baru lihat dari segi visual doang. Kayaknya sih mantep, Pak. Bismillah. Enak. Dia pakai posisi dada dan ini tebel banget dadanya, cuy. Cobain lagi. Bumbu kacangnya juga oke lah ya, proper, berasa gitu loh kacangnya, nggak yang encer gitu ya. Tapi lumayan kental bumbu kacangnya. Coba kita pakai sambelnya. Sambelnya bukan cabai biasa. Bentar. Gua kira sambelnya bakal sambel yang cuman cabai biasa digiling. Awalnya gue pikir kayak gitu awalnya. Pas gue makan, dia pakai bawang putih di dalam cabenya. Jadi pas ini prefer gue campur, Pak. Pasti lebih mantep karena dia ada bawang putihnya. Cobain ya. Nih, skuy. Cobain. Nih, ambil satu tusuk. Lebih enak dibanding sebelumnya, lebih flavorful. Ya kan? Kalau lu nggak suka pedas, oke, lu akan merasakan sate kambing dengan bumbu kacang pada umumnya. Itu yang gue rasain. Tapi ketika lu campurin pakai cabenya dia, sambelnya dia, surprisingly, asik. Kemang coy. Oke, pas gue cobain ternyata si sambelnya itu punya cita rasa bawang putih. Sebenarnya gue bukan tipikal orang yang demen makan nyampurin cabai di sate ayam. Biasanya gue kayak beli sate ayam tuh cabenya jarang gue campurin. Tapi di sini gue karena tadi dia udah naruhnya di sini, jadi gue mikir kayak udahlah, gue cobain aja gitu kan. Ada rasa bawang putihnya. Dan ketika diaduk, flavornya lebih main. Oke, kita coba makan pakai nasinya. Ini nasinya tuh dikasih bawang goreng. Oke, mungkin berikutnya gue bakal cobain tongseng kambingnya. Oke, berikutnya gue pengen cobain tongsengnya. Nah, ini dia tongseng nih. Gue beli tongseng ini harganya 43.000. Tapi kelihatannya untuk potongan dagingnya nggak begitu banyak deh ya. Gue coba kuahnya dulu lah ya.
Kuahnya gurih banget, rempahnya main, asin-asinnya pas di gua. Ada sesuatu gua nggak tahu kayak umaminya atau apa gitu ya, kayak kurang menyentuh gua gitu loh. Ben dagingnya, nih. Let's go. Tapi poin positifnya dia daging kambingnya empuk, tidak berbau perengus ya. Udah kayak makan daging sapi gitu feel-nya. Cuman emang potongannya dia nggak begitu besar. Kalau dari pendapat gue ya, perspektif gue, untuk sebuah tongseng harusnya kayaknya potongan dagingnya harusnya agak sedikit lebih besar. Karena kita kan kalau makan tongseng tuh biasanya daging itu per potong masuk mulut kita. Beda sama sate kan bisa sekali gitu kan. Karena masuk daging per potong kayak kalau masuk potongannya kecil tuh kayak kurang sensasi tekstur yang lu rasakan itu agak kurang gitu. Kita lanjut aja ke gulainya. Oke, menu berikutnya yang bakal gue cobain adalah gulai kambing. Sama ini harganya 43.000 cuy. Nah, kalau yang gulai dia pakai tulang-tulangan nih kalau gue lihat ya. Oh. Agak lebih encer dibanding yang terakhir kita coba. Cobain kuahnya dulu deh. Skuy, bismillah. Cobain dagingnya ya. Skuy. Untuk gulainya dia potongan dagingnya lebih banyak dibandingkan yang tadi tongseng ya. Karena tongseng kan dia biasanya memang pakai sate kan dia. Pakai daging ada di sate. Nah, kalau dia pakai tulang-tulangan, jadi terasa lebih banyak aja gitu loh. Tapi dari segi kuah, menurut gue ini dia light kuahnya cuy. Tuh, kalian bisa lihat ya. Nah, karena gue udah nyobain, yang sate keroncong, di sate keroncong, benchmark gue jadi agak tinggi nih. Karena di sate keroncong kalau menurut gue, gulainya tuh oke. Nah, kalau di sini gue ngerasa kayak kurang apa gitu, kayak kurang rempah sedikit yang bikin si flavornya tuh kurang main kalau buat gue. Sama kalau buat gue, dia di sini aroma kambingnya agak sedikit main. Emang harusnya makan kambing pasti ada aroma kambingnya, cuman gue kurang bisa menerima itu. Tapi kalau kalian suka emang ada aroma kaldu sedikit, aroma kaldu kambingnya mungkin ini cocok. Cuman kalau gue agak kurang. Next ke menu satenya. Ini sate kambingnya gue pesen yang polos. Jadi kalau polos tuh maksudnya nggak ada campuran lemak, ati gitu ya. Jadi pure daging. Nah kalau ini harganya 80.000. Kalau kalian campur ada lemak segala macam itu harganya 70.000. Ini adalah sate Tegal ya. Jadi ini kayaknya pakai kambing-kambing muda gitu cuy. Biasanya sih sate Tegal begitu ya. Ini ukurannya agak lebih kecil dibanding yang pernah gue makan lah. Itu kita cobain dulu. Ini kita campur dulu ya kecapnya ya. Sambal, bawang-bawangnya, tomat, kasih dagingnya dikit. Skuy. Gue nggak tahu ya, ini emang proses masaknya sate Tegal tuh begitu bagaimana ya. Tadi gue ngeliat ini sebelum dibakar, dia diolesin dulu ke susu gitu cuy. Ntar kalian lihat footage-nya lah ya. Nih, kita cobain. Skuy. Untuk satenya sendiri itu yang gue rasain dia empuk, terus tender teksturnya. Nggak begitu berbau kambing ya untuk satenya. Oke lah untuk satenya, tapi emang dari segi ukuran dia lebih kecil. Saya makan juga dari tadi sopan-sopan kan diliatin. Oke ya. Kita cobain lagi. Skuy. Jadi semua menunya justru yang paling gue appreciate itu enak ya. Kayak gue, wah itu justru yang sate ayam ya. Oke segitu aja kali ya review gue kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.